pengen gue tanya nih dari lo, lo pertama kali berlayar kemana? Wah, pertama kali Oh. gua berlayar itu terbang ke Dubai. Pertama kali aja lo terbang ke Dubai. Iya. Gila. Itu gimana perasaan lo dulu teh? Awal-awal lo ke Dubai, lo berangkat, lo nikmatin prosesnya. Bingung, Cing. Ya pertama kali keluar negeri gimana sih? Oke. Di bandaranya maaf longo, gua kayak orang angol. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi di Mr. Bean Channel. Kali ini kembali lagi di segmen Wallace, wawancara orang langsung dan eksklusif. Jadi sekian lama kita gak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi ya. Jadi teman-teman, seperti biasa kedatangan temen gua sendiri nih mas, tongkrongan gua. Gimana sih teman-teman lihat pertama kali? Lihat gimana? Ganteng? Saja nih. Biasa aja anjir. Oke, jadi sebelum gue tanya-tanya ya teman tongkrongan gue ini, seperti biasa cuy, di tempat gue ini ada yang namanya permainan games. Oke, yaitu yang mungkin subscriber udah banyak yang tahu juga nih teman-teman dari sahabat santuy yang ada di rumah nih ya. Namanya itu Truth or Dare. Nah, jadi kita langsung aja. Sebelumnya kita permainan ini, ya sebelum gue lanjut permainan ini, lu udah tahu belum Ki? Apa itu permainan Truth or Dare? Udah sih, gua Sudah lihat. Sudah sering lihat ya? Sering. Lihat di mana? Ya IG, Di story IG itu loh. Di Kan IG sering ya, banget sih. sering banget ya. Iya. Nah, oke, jadi gua ambil 2 kartu, lu ambil 2 kartu ya sih. Siap. Dan itu nanti kita tukeran. Oh, Ya, tukeran. tukeran dong. Oh, gua kira gua yang buka, gua yang ini. Ya. Gitu. Ambil 2. Langsung ya. Ya, langsung ambil 2 aja. Gua ambil 2 ya. Siap. Nah, kita tukeran nih. Tukeran lagi nih. Nah, oke. Gua dulu ya, Ya. untuk lo. Terus sebutkan nama temen lu Nah. yang lebay banget kalau update status. Ya kalau lebay sih ya nggak usah dilihat, Cing. Oh iya, kalau dia Iya. lebay nggak usah dilihat ya. Iya. Tapi ada nggak temen? Ada, Cing. Siapa? Namanya? Nggak usah disebutin nama lah. Tapi ada. Iya, ada. Anggit ya? Lebay. Apa daya? Apa daya? Enggak. Di orang makul ya. Iyalah. Jadi ada tapi belum privasi namanya. Tapi orang-orang terdekat kita juga nggak sih? Enggak sih. Yang lebih utama sih kayaknya orang dari kawan sekolah gua. Oh, ada ya. Ada lah ya. Oke, next. Dan wow, gua dulu dong. Dan ini teman-teman ya, turun yang kedua. Kapan terakhir telepon orang tua? Barusan tadi ya. Baru tadi ini. Tadi. Baru tadi ini Iya. telepon. Gimana tuh? Gimana? Ya, nanyain Nanya gimana tuh? lagi apa gitu. Lagi apa? Heeh. Mana gitu. Ya enggak kalau dari mana Ping. Oh, iya. Maksudnya kita nanyain gitu dia lagi apa, Mai gitu kan. Tanya mana adik-adik kan. Gitu. Dia nanyain gua kapan balik gitu. Kapan balik gitu ya? Iya. Oke, Bang, kapan balik? Jadi siapa sih? Kan kok kapan balik gitu. Oke, sekarang giliran gua. Gue yang bacain ya. Yoi. Lu lihat temen nih. Terus ya. Siap. Pernah nggak lo deketin pacar kawan? Sebutin namanya. Enggak, Serius? gua nggak pernah deketin pacar kawan ya. Tapi pacar kawan deketin gua pernah. Wih, itu dia Cing, yang mantep Cing. So ganteng gak sih jadi anjir? Iya, pernah. Tapi gua nggak pernah yang deketin cewek temen gua ya. Soalnya ya kalau gua sih memang lebih ya lu kawan gua, nggak mungkin gua Gila sih, gila aja sih. Semakanan Semakanan aja nggak dari awal aja kita musuhan ya kan. Siap. Jadi ada lah, ada. Tapi gua nggak bisa sebutin juga. Tapi memang ada. Iya. Dan kabarnya terakhir sih memang dia orang udah putus sih. Waduh, berarti Kabarnya stalking juga dong. bukan udah stalking Ki. Apa itu? Tapi yang kayak lebih ya gue tahu cuma yang
kok nggak pernah update status lagi, dan nama dia nama di bio temen gue tuh nggak ada nama ceweknya lagi gitu. Gue mah satu kontak di IG sama yang si cowok bukan si cewek gitu. Jadi ya udah kabarnya. Kira startingnya itu juga. Karena udah cewek. Ya siap. Ngerti kita. Yang kedua nih. Apa nama istri atau pacar lo di HP? Pacar lah. Pacar ya. Pacar itu kalau gua kasih nama dia sih sayang. Wow. Sayang terus itu kasih. Iya sayang gitu ya. Halo ya, kau di mana ya? Ada susu ya? Susu terus. Slepeo. Sayang pakai emoticon yang love gitu sih. Halo ya sih. Oke, jadi itu ya teman-teman, sedikit permainan games truth or dare. Dan seperti biasa Ki, gue bakal bacain berita yang lagi headline hari ini ya Ki ya. Berita apa? Berita pertama adalah seekor landak jadi selebgram setelah inspirasi banyak orang. Hah? Bisa ya kan? Kok bisa landak? Kenapa kok bisa landak? Kenapa nggak manusia ya kan? Dan berita kedua adalah bantu UMKM, pemerintah luncurkan pasar laut Indonesia. Wow, keren banget ya. Jadi pemerintah luncurkan pasar laut Indonesia. Jadi ini mungkin teman gue ini ada sedikit hubungannya dengan laut teman-teman ya. Jadi gimana? Mungkin kurang epic kalau gue nyebutin dia siapa, namanya siapa ya teman-teman. Jadi gimana kalau kita langsung dengar aja dari orangnya langsung. Jadi bro, sebenarnya thank you banget kan udah nonton kesini. Iya siap. Ya, thank you banget dan silakan mungkin cewek-cewek di luar sana, subscriber dari Mr. Bean itu pengen tahu nih, ya kan nama lu ya kan, ganteng, gagah, cool. Aduh, lebih kan ya anda. Temen tongkrongan dari kayak gini, gue sendiri yang burik ya. Agak ada. Silakan bro. Ya, nama gua Ricky Lazwandi. Oke, Ricky. Profesi gue sih pelaut, cuma nggak apa sih? Ya gitulah, tahu sendiri pelaut kan, dicapnya jelek terus. Kok bisa? Ya karena itu Cing, karena dicapnya itu sering turun ke darat, sering selingkuh gitu loh. Padahal ya tergantung orang. Oke. Dan mungkin ya teman-teman dia udah ngasih tahu di awal ya. Jadi dia ini adalah pekerja sebagai salah satu di perusahaan lah ya. Iya. Di kapal niaga ya. Kapal niaga. Nah jadi gimana cuy perjalanan lu untuk melewati itu semua? Awalnya dulu deh. Wah awalnya sih ya diniatin aja sih awalnya. Terus pas setelah lulus dari SMA, gue langsung ambil pendidikan tuh kan, gue nggak mau yang akademi. Karena yang akademi itu gue pikir ngabisin waktu. Akademi 4 tahun cok kan segala macam kan, belum juga. Iya budget ya lumayan akademi, cuma ya itu susah naiknya itu loh. Naik apa nih? Ya susah naik berangkat ke kapalnya itu. Oke. Ya karena saingan pun banyak kan. Dan pula kalau misalkan di luar negeri itu ininya jarang dipakai dari kita. Dari orang Indonesia sendiri. Jarang dipakai. Jadi gitu. Jadi untuk lo bisa niat ke sana, memang itu udah jadi cita-cita lo dari awal tuh gimana sih? Salah satu sih cita-cita dan memang keluarga gua kebanyakan pelaut, Cing. Jadi teman-teman yang unik dari kawan tongkrongan gue ini, jadi si bro kita ini keluarganya memang pelaut semua lah ya. Bisa dibilang begitu. Nah jadi lu bisa awal proses itu gimana Ki yang lo lalui, yang lo udah lalui sampai sejauh ini, proses di awal itu gimana? Ada nggak pendidikan khusus seperti militer gitu? Ya nggak ada Cing, itu kan pendidikan itu kan cuma ngambil kayak sertifikat gitu sih. Dan ya yang namanya sertifikat ya pasti shortcut kan, jalan pintas biar cepat. Jadi gua ngambil tuh 6 bulan, langsung gua sempet kayaknya ini dulu deh, gua nganggur dulu. Berapa bulan gitu langsung dicabut. Langsung gua perusahaan. Nah itu udah anggaplah sudah proses lah ya, proses yang lumayan panjang nih. Nah gimana perasaan lu ketika
lu tahu apa yang lu cita-citain itu tercapai? Ya salah satu sih seneng Cing, karena kan apa yang kita inginkan kan terwujud gitu. Oke, benar Iya banget sih. ya teman-teman. Bener lah. Ya salah satunya Iya. siapa sih yang nggak seneng ya kan cita-cita yang kita idam-idamkan dari kecil itu terwujud. Nah, dan lu nikmatin dengan profesi kerjaan lu sekarang? Alhamdulillah nikmatin. Nikmatin banget ya. Karena Cing, selain kerja kan keliling dunia gratis, siapa yang nggak mau coba? Teman-teman. Gila Gila siapa sih. yang nggak mau sih? Gila. Gratis, dikasih duit. Dikasih duit. Keliling dunia. Naik kapal. Iyalah. Ya ampun, siapa yang nggak mau? Nah, jadi mungkin ini juga pasti mereka bertanya-tanya nih dari teman-teman ya kan. Untuk kapal lu sendiri ini apa sih kapal niaga ini apa? Kayak mana sih contohnya? Jadi kapal niaga itu kapal yang angkat barang. Oke. Barang itu kan banyak, Barang tuh banyak. banyak kayak yang gandum, kargo, segala macam, peti kemas. Dan kalau gue ini tanker, Oke. jadi dia itu ngisinya bahan bakar yang masih mentah itu loh Cing, minyak Oke, mentah. minyak mentah dong. Iya, Oke. yang masih kental banget itu. Oke. Dan yang membedakan kapal-kapal niaga dan apa sih kalau nggak salah itu passenger. Nah itu beda kapasitasnya pasti ya. Pasti. Nah, Kapasitasnya juga dan isinya juga beda. isinya juga beda pasti jelas beda. Jelas. Oke. Nah itu kalau lu bisa ukur dengan kasat mata lu sendiri, gedean mana sih? Gede kapal lu ya? 2 kali lipatnya. Ya kalau 5 bisa, kali. enggak sih. Bisa dibilang kalau kapal pesiar itu dia itu agak melebar ya Cing. Panjang sih enggak seberapa panjang. Oke. Panjangnya juga ya kapal gua lah karena 333 meter Oke. panjangnya. Cuma lebarnya itu pesiar gua yang menang. Kapal pesiar. Iya, Cok. Oke. Di dalam itu semua pasti lu sudah ngalamin istilahnya cerita-cerita unik ya kan? Banyak. Alhamdulillah banyak. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup lu sendiri. Benar. Oke. Yang pengen gue tanya nih dari lu, lu pertama kali berlayar kemana? Pertama kali gua berlayar itu terbang ke Dubai. Pertama kali aja lu terbang ke Dubai. Iya. Gila. Itu gimana perasaan lu dulu deh? Awal-awal lu ke Dubai, lu berangkat, lu nikmatin prosesnya. Bingung Cing, ya pertama kali keluar negeri gimana sih? Oke. Di bandaranya gua plongo, gua kayak orang angong kan. Kayak orang Iya, bener ya. asli. Ya kita nggak tahu loh orang asing loh. Oke. Wajar kan, ngeliatin orang-orang Arab gitu kan, gua parah kata gua. Cantik-cantik kan? Wih, tertutup Cing Arab. Iya, tapi kan bisa kita enggak loh. Maksud gua meskipun tertutup, kita bisa loh nelaah dari jauh. Kayaknya ini cantik, kayaknya ini cantik. Gitu Dan ya. juga sekarang kan zaman udah modern sih. Banyak juga dari orang-orang asing juga yang datang ke sana. Oke. Jadi udah ada pakaian yang enggak senonoh gitu lah. Banyak juga. Itu pertama kali lu menginjakkan kaki ke Dubai. Iya. Nah, dan perasaan lu gimana lu menikmati kerjaan itu awal-awalnya? Emang lu langsung happy dan apa emang ya ampun nggak sesuai bayangan gua awal-awalnya apa gimana nih? Jadi kalau cerita mau wih Sedih ya? banget. Sedih. Karena jauh dari orang tua kan. Oke. Resikonya gede. Oke, karena lu tank minyak ya. Iya, teman-temannya kita juga bisa ngebayangin ya kalau si jadi kawan gue ini kalau dia kerja di salah satu kapal laut ya dan muatan tank gitu yang isinya minyak ya cukup bahaya juga cuy. Iya. Itu nggak main. Resikonya kalau nggak kebakaran meledak. Iya benar. Iya. Itu gue kira kayak di film-film cuy. Memang benar kok itu. Bener, cuma ya kan sekarang zaman canggih. Oke. Jadi kan safety-nya ya yang utamakan lah. Ya, benar. Nah itu ya jadi teman-temannya di awal aja udah cerita kayak gini. Nah dan setelah lu nikmatin perjalanan ke Dubai, apa yang ada di pikiran lu setelah itu? Alah, gua pasti bisa ngelakuin ini, ngelakuin ini semua. Gimana? Ya awal sih pasti mikir kayak gitu lah, karena Oke. lagu kan. Cuma ya mau ngapain gitu loh. Kalau lu nggak kerja, ya lu nggak bakal dapet apa-apa. Oke. Apa yang lu mau ya nggak bakal bisa tercapai gitu aja sih. Oke. Itu ya teman-teman
teman-teman kita bisa dengar ya. Nah, Ki, dari situ ada nggak pengalaman yang nggak bisa lo lupain? Alhamdulillah ada. Ya itulah yang kemarin ini lah. Apa? Kapal kemarin ini yang gua naikin. Apa tuh boy? Kawan gua yang dari Filipina. Oke, dari Filipina. Iya, dia orang Filipina. Oh. Itu meninggal di atas kapal. Oke, berarti sempat ada insiden lah ya, Iya, insiden. benar, insiden lah sebut. Oke, Dan itu mayatnya. oke, I know. Oke, ya gitu ya teman-teman, kita nggak bisa langsung kasih jawaban seperti itu, tapi kalian udah ada gambarnya sendiri. Oke, itu lagi perjalanan untuk nganter barang atau memang lagi udah pulang? Lagi nganter barang masih mau ke Cina pas itu. Oke, itu lagi dari Kuwait. dari Kuwait Dari Kuwait mau ke Cina. mau ke Cina. Oke. Nah, jadi mungkin penasaran ya teman-teman dari Mr. Bean di rumah. Untuk perjalanan lo sendiri berlayar, itu paling lama berapa? Berapa bulan? Paling lama Minggu. sih ke Eropa karena itu jaraknya kan jauh. Oke. Ke Eropa tuh sampai 2 bulan. Lu ke Eropa 2 bulan. 2 bulan. Berarti lu bener-bener di laut Di itu. laut itu total. Sepanjang itu lu ngeliat laut itu aja. Ya kalau misalkan udah masuk Suez Canal ya mau darat sih. Oke. Nah, jadi apa yang lu kangenin dari darat ketika sudah lama di laut? Ya itu kalau misalkan gue di darat ya gue bisa dapet sinyal dan gue bisa hubungin keluarga gue. Itu aja yang gua Keluarga nomor kangenin. satu ya. Iya Keluarga dong. nomor satu. Karena di kapal itu sistemnya 1 hari 1 jam gitu sih. Parah gak sih? Maksudnya apa nih? Kita pakai internet itu di kapal 1 hari itu cuma 1 jam, nggak lebih. 1 hari 1 jam. Iya, nggak lebih. Wow, jadi teman-teman ya bisa dibayangin ya, yang profesinya di laut apapun itu nggak semudah apa yang kalian lihat Benar. ya, dan Benar. bisa besar kemungkinan juga memang kalau mau dibilang penghasilan mereka gede, ya itulah memang gede sesuai Resikonya juga gede. resikonya juga gede ya. Iya, Ya. benar. Gila sedikit. Nah, Ki, dari itu akhirnya ya sempat berduka lah ya berarti ceritanya. Sempat Berduka, jadi satu awak kapal itu berduka semua. sempat dikasih penghormatan lah. Oke. Nah, dan yang unik nih ya, mungkin dari teman-teman juga kan pada tahu nih berita-berita tentang laut, Iya. ya kan? Termasuk gua nih, gua yang pura-pura tahu ini, ya kan? Padahal memang nggak tahu apa-apa nih. Bener nggak sih kata mereka tuh ada segitiga permuda di lautan? Benar. Ada. Itu benar. Benar. Itu gimana Ki? Ya itu kalau misalnya lagi cuaca buruk, Oke. ya kapal otomatis kan itu kan sekarang ada sistemnya baru. Oke. Jadi kita dikasih suruh dapat kabar dari darat untuk menghindar. Oke, memang dari jarak jauh memang sudah dikasih tahu ya? Dikasih tahu dari pihak darat. Dari kaptennya sendiri. Iya dari kapten. Oke. Kapten itu ngomongin pihak darat kalau misalnya cuaca bagus apa enggak gitu. Oke. Tapi memang lu percaya akan ada hal itu? Percaya cing, Oke. percaya. Oke. Dari ya, anggaplah kata senior lo. Nah, senior gua sama setiap habis dari lautin itu kita pasti ada seremoninya. Oke. Ketika sudah berhasil melewati segitiga itu. Nah, benar. Oke. Memang kalau kata mitosnya nih teman-teman, ini gua juga nih ya, gua benar-benar nggak tahu, tapi ini cuma dari opini dari luar sana. Katanya kalau bisa lewat situ memang ya istilahnya ya syukuran kecil-kecilan lah ya, seremoni kayak itu tadi. Dan kalau memang nggak bisa lewatin itu, otomatis hilang katanya. Bener nggak? Benar. Hilang gitu aja ya. Hilang. Iya, kabarnya juga kan pesawat juga bisa ditarik di situ juga, dan kapal juga bisa hilang. Kan banyak juga tuh mitosnya. Tapi kapal lo sendiri pernah ngelewatin itu sendiri? Pernah, alhamdulillah gua pernah waktu itu. Wow. Apa yang lo rasain pertama kali? Ya deg-degan sih, takut cing, wajar. Wajar. Kan tempat kayak gitu. Oke. Itu Serem sih. aura-aura gimana yang lo rasain? Ya, Mistis banget ya. Ya. Airnya beda nggak sih? Airnya itu ya Biasa. kadang-kadang kalau tenang banget. Cuma Oke. kalau udah lagi nggak bersahabat, ombak itu lebih dari 10 meter lah kan. Itu berarti bisa besar kemungkinan ombak itu bisa naik ke kapal. Bukan lagi naik ke kapal, bahkan bisa ngancurin lambung kapal lo. Bisa ngancurin lambung Iya, kapal. bisa robek itu lambung kapal. Luar biasa, luar dalam teman-teman, gila perjuangan Air kalian kan ini. ini. Air kan. Air doang loh. Parah. Gila, bisa ngancurin lambung kapal. Hmm. Itu kalau gua nggak bisa bayangin ya, amit-amit nih ya. Itu kalau benar-benar bisa terjadi,
Berarti emang resikonya tinggi cuy. tinggi. Dan memang di kapal memang untuk tim memang udah siap sendiri ya. Kalau untuk keselamatan nah Udah siap semua ya. Pasti ada kapal serep kan ya. Koci namanya. Oh, koci. Skoci. Itu teman-teman gue dari dapat pengetahuan baru nih, namanya skoci. Oke, nah untuk lu sendiri nih yang katanya lu berlayar 2 bulan bahkan sampai setengah tahun di situ ya kan. Nah, di dalam situ semua apakah pure orang orang Indonesia kan? Enggak, mix kita. Oke, lu mix orang apa aja tuh Ki? Orang India, Filipina sama orang kita Indonesia. Oke, orang Indonesia. Nah, untuk lo menyesuaikan dengan mereka nih ya, pasti ada cerita-cerita unik juga nih. Gimana nih pertama? Kayak lu ngobrol sama orang India nih, gimana tuh awalnya? Iya, kalau lu nggak ngerti bahasa kasar di orang, ya lu pasti diomongin. Oke. Iya. Itu membentuk istilah bisa dikatakan geng nggak sih? Kalau geng di sini enggak, geng. Cuma ya ada lah segelimpangan orang yang kayak mana itu enggak cuma di darat sih, di laut pun ada, sama aja. Oke, memang bentuk-bentuk geng, Iya. meskipun lagi satu tim di kapal. Ya, oke. Jadi untuk berkomunikasi dari orang Indonesia sendiri gimana? Itu ada ininya nggak sih, istilahnya ada gurunya sendiri nggak sih, guru bahasanya sendiri nggak sih? Atau Iya. memang dari sendiri orang sendiri? Enggak, kan sebelumnya kalau misalkan kita mau belayar kan di tes dulu di perusahaan. Oke. Iya. Di tes bahasa Inggrisnya dulu. Bahasa Inggris dulu. Benar. Berarti lu cukup mumpuni nih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ngomong. Gue bangga ya temen-temen punya temen yang kayak gini nongkrong gitu sendiri. Ya gue ngapain ya? Sebenarnya minder sih sebenarnya, tapi ya sekolah. Apa itu? Dan oke, lanjut ya. Itu tadi intermezzo aja sih teman-teman. Nah jadi itu kan tadi lu udah campur sama orang-orang luar asing sana. Nah negara mana yang berkesan buat lu sendiri deh? Negara. Yang lu wow keren banget negara. Kalau Gua negara, pengen balik lagi nih ke sini. kalau negara tuh Inggris di mana-mana. Inggris. Keren sih. Ratu Elizabeth ya. Banget. Keren banget ya. Dari lautannya gimana sih dulu? Kalau dari lautan ya sama aja maksudnya. Ini apa sih bangunan itu loh sih. Oke, bangunan-bangunan Arsiteknya itu loh, tua. paten. Nah, lu jadi pengen lagi ke Inggris ya. Makanya itu. Gila, keren banget. Nah, untuk ini sendiri nih, ya mungkin untuk lu sendiri, ya. Sekarang lu udah ada pasangan ya sih? Alhamdulillah ada. Sudah ada ya. Ada dong. Nah, sih, gue tadi pura-pura aja sih. Ada ya. Nah, kayak untuk pasangan lu dulu deh, gue tanya, ngedukung nggak dengan profesi lu sekarang ini yang jarang pulang? Kita ngomongin asmara nih ya, teman-teman agak sedikit kendalin dulu lah. Kita nggak usah tegang-tegang amat ya nggak sih? Nah, kita ngomongin pasangan gimana sih? Kalau menurut pasangan gua sih, Hmm. ya dia maunya gua kerja di darat, dia nggak mau jauh. Oke, itu tuh kemauan dari pasangan gua. pasangan lo sendiri. Hmm. Oke. Ya cuma ya gimana, Cing? Kalau udah misalnya udah kayak gitu kan, sama nyari kerja juga di darat kan susah. Ya, dan itu memang udah menjadi cita-cita lu. Iya. Iya, teman-teman, itu cita-cita dia dari kecil. Dan itu sesuai dengan hatinya. Iya. Dan dia nikmatin itu. Dan untuk cewek lu yang sekarang ini support akan hal itu, tapi memang pernah ada permintaan pengen lu kerja di darat aja. Ya, itu memang jadi sedikit agak kendala nggak sih bagi lu? Kalau kendala sih iya jelas lah karena ya namanya juga hubungan. karena hubungan dan juga niatnya kan kerja bukan aneh-aneh kan. Tapi untuk sejauh ini cewek lu percaya sama lu? Alhamdulillah percaya sih. Alhamdulillah Percaya ya karena dari kita sendiri sih ngejaganya gimana. Benar. Susah loh kertas kalau udah digulung-gulung itu nggak bakal kembali lagi. Benar, lu paling benar ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman, balik lagi ke kitanya sendiri ya. Kita niat ya kerja. Untuk pasangan kita ya percaya aja. Ini nih untuk kita berdua, ya nggak sih? Benar. Ini untuk kita kedua ke depannya dan percaya aja. Wih, keren banget. Nah, Ki, selain pasangan lo, lu kangen nggak sih sama orang-orang rumah gitu? Kalau misalnya lagi apa nih lagi di layar, jelas kangen sih. Kadang-kadang juga kan lebaran itu nggak balik sih. Lebaran Parah nggak sih? parah. Udah berapa tahun gue lebaran nggak di rumah tuh? Nah itu gimana tuh? Gua pengen tahu dari hati lu yang paling dalam ini.
sedih pokoknya. Sedih banget. Kalau kerja jauh tuh resikonya kayak gitu sih. Itu lu dengerin takbiran itu dari kapal itu gak sih? Kapal itu dengerin takbiran gak sih? Untuk bagi umat Islamnya di kapal itu sendiri? Nggak ada. Jadi lu bener-bener cuma pantang lagi, mantengin handphone doang. HP. Masya Allah. Jadi kita ngeliatin dari sosial media doang. Masya Allah. Lu pasti pernah nangis kan? Kalau di itu ya lelaki penangis lah. Nangis ya, kadang-kadang sama keluarga, Benar. pasangan, lebaran nggak pulang. Padahal kita cuma kerja, itu tuntutan kerja lah ya bahasanya. Luar biasa bang. Keren banget. Nah, yang lu harapin nih Ki, lu harapin dari kerjaan lu ini, akankah lu bakal sampai amin-amin ya, sampai akhir hayat lu bakal kerja dengan seperti ini kan? Insya Allah sih enggak. Karena parah sih kalau misalkan sampai tua kita di laut terus. Oke. Itu parah banget. Oke. Jadi Karena ya lu hidup lu tuh harus ada planning gitu. oke, mantap Saya mau sekali. di laut terus. Di laut terus. Nah, sembunyi anak. Kasihan ini aneh. Nah berarti untuk ya umur kita masih panjang nih ya. Benar. Insya Allah kita masih muda. Berarti memang lu jalanin aja yang untuk yang sekarang. Benar. Untuk kedepannya kita nggak tahu gitu ya. Oke, nah gue mau nanya lagi nih. Untuk lu sendiri, lu kan pasti udah kerja jauh nih ya kan, udah berlayar, coba dulu ya. Lama ya. Ngeliat dulu gua. Iya, ngopi-ngopi ya, santuy ya teman-teman ya. Nah, jadi dengan kerjaan lo yang unik ini Ki, dan lu bisa betah, gua katain betah ya, betah, Bisa dibilang. bisa dibilang betah. Bisa. Memang pendapatan lu tuh berapa sih? Ya kalau misal masalah pendapat sih, Pendapatan pendapatan ya. Oh. Kalau masalah pendapatan sih ya alhamdulillah lah. 2 kali lu bisa beli sini. 2 kali apa nih? 2 kali turun kapal. 2 kali turun kapal lu bisa dapat Di Sipik. Honda Civic. Ya tapi yang nggak baru, ceng. Iya, Yang baru ya tahu. Ayo. 2 kali turun kapal lu bisa dapat Civic. Benar. Luar biasa, luar dalam teman-teman. Ih, masa lebet. Masa lebet aja. Ya, kayak gitu. Girls. Makanya itu loh. Wih, gila ini mah udah. Ya ampun. Buat ceweknya nih. Percaya aja, udah. Insya Allah makmur, insya Allah ya. Tapi ya beneran gila, keren gokil sih. Sekarang berarti lu juga cukup lama. Berarti udah berapa Civic di rumah? Udah 2 2 Civic. Sipik. Hasil lo sendiri. Iya. Luar biasa, luar dalam. Iya, itu serius nih. Serius. Yang hitam 1, abu-abu 1. Hitam 1, abu-abu 1. Iya. Ya teman-teman ya, itu salah satu kendaraan yang termasuk gue ya, mungkin kalangan muda banyak yang mau, dan termasuk gue Mr. Bean sendiri. Gue itu memang pengen banget sih, memang punya kendaraan itu memang. Wah itu sih Luar biasa. Gimana gue gak luar biasa Cok? Itu ya inilah ya teman-teman ya. Keren banget tadi. Oke, untuk goda-godaan di luar nih pasti banyak. Apa aja Ki? Kalau boleh tahu godaan dulu sebagai awak kapal nih dari salah satu perusahaan. Salah satu perusahaan. Iya, lu kan di perusahaan nih, godaan itu banyak nggak? Kalau di perusahaannya sih nggak ada. Nggak ada sendiri. Nggak ada. Di kapalnya sendiri? Di kapalnya kalau misalnya kita turunnya itu aja. Apaan tuh godaan? Kalau misalnya kita nggak kuat-kuat iman ngeliatin cewek di luar negeri, ya lu pasti lu bisa nanya ke cewek itu. Oke. Bisa dan bisa lu pakai kan. Oke. Iyalah. Makanya bilang pelaku itu yang jelek gitu. Padahal tergantung orang. Oke. Dan memang lu udah nggak raguin lagi akan hal itu berarti ya? Ya, tergantung sendiri-sendiri tadi sudah bilang kan. Keren banget. Nah, dari yang mumpung lu lagi libur nih kan? Iya. Kebetulan lu lagi libur nih kan? Lagi nggak gawe lah ya, Cuti lah. lagi cuti lah ya. Nah, kapan dia lu mau berangkat lagi nih? Insya Allah sih bulan depan. Bulan 12. Insya Allah. Berarti lu tahun baru nggak di sini dong? Tak ada ya. Tahun baru di. Yang tergantung dari perusahaan sih. Oke. Dipanggilnya kapan sih? Ya, gue doain lu tahun baru di Inggris deh. Amin. Demen gua. Gimana ya? Demen gua. Banget ya. Gila sih keren banget ya.
Ya itulah tadi ya, godaannya itu ya ketika lo turun ke darat banyak banget godaan. Banyak. Yang jelas perempuan. Iya, salah satunya perempuan. Karena di kapal tuh cowok semua, cing. Tahu sendiri kan. Oke, di kapal cowok semua. Cowok semua. Lu yakin cowok semua? Yakin 100% gua. Wih, teman-teman. Iya karena kan apa sih kapal niaga, siapa yang mau naik? Iya benar. Kalau nggak istrinya kapten. Oh, tapi istri kapten enggak? Istri kapten kadang-kadang dibawa. Enak banget jadi kapten. Makanya kita kapan jadi kapten? Oke. Biar bawa bini di rumah. Untuk semua biaya, semua akomodir itu memang ditanggung ya. Lu tinggal bawa badan doang ya. Benar. Sudah ditanggung semua. Untuk fungsi atau foksi lu di kapal itu sebagai apa? Kan banyak nih. Pasti banyak tugasnya. Ini lu sebagai ini. Gue juga nggak tahu nih. Benar. Ya namanya kita kan masih bawahan ya. Oke. Ya masih bawahan lah. Kadang-kadang yang sering ngebantuin ini itu. Ya gitu kan. Masih di bawah lah ya. Iya. Masih ingin merintis ke atas gitu. Kalau bisa sih ganti perusahaan. Biar bisa nambah Lamborghini. Benar. Bisa nambah. Amin. Kita amin aja ya teman-teman ya. Gila sih. Ya gini lah ya. Nah jadi untuk lo sendiri juga nih Ki. Lo tadi kan sempat bilang yang lo kangenin keluarga, pasangan, ya termasuk berarti kan teman-teman kita semua lah ya, teman-teman semua. Setiap lo turun ke darat itu, lo punya teman-teman baru berarti yang welcome sama lo, atau memang ya udah gue ketika turun darat ya gue udah jalan. Kalau misalkan kayak gitu ya, namanya juga turun kan berkelompok ya. Oke. Turunnya kita kan berkelompok sama seorang yang di kapal itu sama yang orang di kapal sebelah. Jadi kita tuh nggak boleh turun sendiri ya. Kalau sendiri takutnya nyasar kan di negara orang, kapal pergi lu ditinggal deh. Untuk lu sendiri juga pernah nggak ngalamin langsung sakit gitu, langsung demam, Pernah masuk angin? Pernah. Maksudnya sih di Korea kan. Korea? Iya. Karena pas itu kan cuaca di Arab lagi panas nih. Tiba-tiba pas udah nyampe kan Korea kan dingin. Oke. Karena perbedaan suhu, jadi badan tuh kaget dan otomatis sakit lah. Sakit banget ya. Jadi demam itu doang sih. Enak banget ya. Untuk lu sendiri sih, kapal yang lu berlayar ini itu kayak yang kapal-kapal ini nggak sih yang kayak ada diskotiknya gitu? Kalau diskotik gimana? Ada sih. Itu cuma di kapal passenger yang ada, setahu gua. Cuman ya, gue yang bener-bener nggak tahu, makanya gue tanya. Setahu gua sih passenger doang yang ada di diskotiknya, bioskopnya. Kalau gym ada gym ya. Kalau berenang pun ada di kapal gua. Oke, keren banget. Nah, untuk kedepannya nih, anggaplah untuk lo sendiri, harapan lo sendiri nih 5 tahun ke depan. Semoga impian gue lebih terkabul. Itu aja sih. Cuma itu aja ya. Benar. Planning ke depan, apapun itu ya. Apapun itu terkabul. Kalau misalnya tahun depan untuk ditutup lo nikah. Waduh, kalau nikah sih belum. Insya Allah lah. Lamaran dulu lah ya. Karena kan sekalian nabung juga sih. Benar, biar dayat dulu lah ya. Iya. Ya, teman-teman, sedikit cerita dari perjalanan kawan-kawan gue ini yang menurut gue yang memotivasikan kita ya agar yang lebih kayak yang ya lu kerja ya kan, kerja untuk diri masa depan lu dan pasangan lu dan keluarga apapun itu. Dan sudah dengar sendiri kan dari kawan gue ini, jadi memang nggak semuanya apa tadi lu bilang awak kapal itu nggak semuanya jelek yang aneh-aneh. Ya karena di darat pun banyak yang ngapain jelekin yang ke laut ya. Benar kan? Ya memang yang sebenarnya sih itu lebih kayak kebutuhan ya kalau kata gua. Ya kan enggak sih? Apa sih itu? Kebutuhan apa? Ya kebutuhan kebutuhan inilah kebutuhan individualnya sendiri, orang-orang sendiri ya kan enggak sih? Iya kalau dinamakan kebutuhan sih ya wajar sih. Karena kan berbulan-bulan di laut. Jadi
pasti butuh seks. Seks itu butuh banget. Seks butuh yang mungkin yang suka minum juga pasti butuh. Dan ya memang kita memang apa ya? Memang seks itu butuh deh. Butuh banget ya. Butuh banget. Lu selama ini gimana? Lu tahan? Ditanya lagi. Iya nggak tanya ya kan? Pasti bertanya-tanya dengan sahabat-sahabat Mr. Bean ya kan? Ya, kalau lagi masa pandemi ini nggak bisa turun, Cing, sayangnya. Oke. Karena di kapal tuh ada peraturan baru, kita nggak boleh turun ke negara lain. Jadi Karena takutnya COVID itu loh. begitu turun barang ya sudah Udah. di kapal itu kan? Iya. Nggak kemana-mana sekarang. Selama kontrak lo itu ya di kapal itu doang. Oke. Susah sekarang. Asli. Tapi sebelum adanya COVID, Wah, sebelum adanya COVID. sering turun mana nih? Ya belanja. Beli coklat paling kita mah. Anak baik-baik. Iya, anak baik-baik beli coklat. Iya. Bebek ya. Untuk saya. Keren banget. Dan itulah dari ya teman-teman ya. Ya mungkin obrolan tipis doang ini. BTW ini kapan lu nikah ini? Kalau lu nanya gua nikah mungkin kayaknya sih duluan diet deh, lu baru gua kayaknya. Asal jadi panitia aja gitu. Ya, kalau gua mah jadi panitia aja sih. Iya. Kata kita lah. Jadi thanks banget lah udah berbagi di sini. Siap. Ya, udah bisa motivasi di luar sana ya kan. Ya kita harus kerja untuk kerja ya kan. Iya. Apapun itu ya bersyukur ya nggak sih. Gajinya pun berapa ya tetap bersyukur. Walaupun ini di tengah pandemik ya kan, sulit-sulitnya nyari kerjaan boy. Benar nggak sih? Benar. Dan ya kita doain aja semoga permasalahan di dunia ini cepat kelar lah, khususnya virus corona ini Ki. Jadi yang untuk gua sendiri juga gua nggak betah dengan keadaan yang seperti ini ya kan. Apa sulit sulit banget. Lu mau kemana-mana juga harus rapid test, web segala macam. Terus itu harus mematuhi protokol, pakai masker, cuci tangan. Benar. Ya itu sebenarnya sekarang yang lebih susah apa coba? Ketika naik, lu harus medikal dan medikal sekarang tuh lebih mahal sih. Oke. Karena itu tadi rapid test sama swab. Itu dia. Oh, itu ya. Jadi apa sekarang pakai uang. Gitu. Makanya. Dimana sekarang ini kan memang yang kayak gua ngeliat ya kayak kerjaan sekarang ini sulit gitu dapetin. Benar. Iya, jadi kan banyak nih kawan-kawan kita yang bisa dikatakan mahasiswa ya, gitu teman-teman gua di luar sana yang mereka kan online nih, ya kan pasti jenuh nih duluan nih, ya kan? Nyari kerjaan nyambi lah, yang part-time itu sulit loh sekarang cuy, sulit banget. Ada beberapa teman gue yang lu bagi kerjaan gitu ya, ya udah kita cuma bisa ngasih info-info yang biasa-biasa aja gitu ya kan. Dan itu ya tadi teman-teman perjalanan dari teman gue ini, dan semoga kalian yang sudah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir sudah termotivasikan, sorry ya teman-teman, bisa menjadi lebih baik untuk depannya. Dan itu tadi udah kata Rizky. Oh iya Ki, gue lupa, gue nanya nih, misalnya nih teman-teman di rumah nih pengen kayak lu, apa nih syaratnya? Pengen kayak gue, pengen numbang bil kayak Bang Rifkinya, gimana tuh kerjanya? Ya syaratnya sih kalau misalkan lu mau cepet, ya lu ngambil sertifikat dan itu lu langsung lamaran ke perusahaan di tempat lu bekerja ini. Iya, di perusahaan kan banyak di Jakarta kan banyak. Oke, yang berhubungan dengan laut ya. Benar, maritim lah. Maritim. Dan kalau misalkan lu mau yang memang lu maunya yang di atasan, ya lu harus ambil akademi. Oke. Dan akademi itu ya lu tahu sendiri, lu kuliah. Iya, benar tahun. Oke. Dan itu ya teman-teman, yang intinya banyak-banyak usaha, doa, sholat seperti sholat. Nah itu dah teman-teman ya. Dan sekali lagi thank you banget udah bisa mampir di Mr. Bean. Lu bulan depan udah mau berangkat, berarti video publis ini berarti bulan ini. Video publis ini bulan ini ya berarti emang bulannya udah berangkat. Dan sekali lagi gue thank you banget udah mau nongkrong di sini bareng ya kan, nyebat bareng
Udah lama kan, udah ketemu. Gak ketemu kan, gila loh. Gue temu teman sukses kayak gini kayak gue, masya Allah teman gue sukses. Jadi itu aja perbincangan kita pada episode kali ini. 2 kali turun kapal bisa boyong 2 TV. Oke, jadi thank you banget Ki. Ya sekali lagi terima kasih dan see you next time. Bye. Jangan lupa like, subscribe, Komen, thank you, share. comment dan share. Oke, thank you.